Sebuah video menunjukkan tank menembak ke arah mobil milik warga Palestina di jalur Gaza. Akibat peristiwa ini, Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan 3 orang yang berada di mobil tewas. Sejak Senin, pasukan Israel bergerak lebih jauh ke wilayah utara dan tengah Gaza. Mereka menyisir kamp-kamp pengungsian. Total ada sekitar 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi di kota-kota sekitar Gaza. Sampai kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan warga negara Indonesia di Gaza Muhammad Hussein. Selamat malam waktu Jakarta, Mas Hussein dan Pak Hasibullah. Selamat malam Mbak di studio. Baik, saya ke Pak. Siang waktu juga. Baik, Mas Hussein, boleh Anda ceritakan ini internet baru akhirnya nyala 2 hari terakhir ya? Bagaimana situasi terkini di sana, Mas Hussein? Ya baik, setelah sempat terputus total dari dunia dunia, artinya 34 jam kami tidak ada akses jaringan listrik dan jaringan internet. Akhirnya jaringan internet di Gaza kembali normal. Dan saya ingin tegaskan karena banyak yang beredar bahwa jaringan internet ini hasil dari pembelian Elon Musk, bukan ya. Jadi jaringan yang kita gunakan adalah jaringan internet dari perusahaan Saltel milik Palestina. Dan alhamdulillah, meskipun sejak hari ketiga agresi militer Israel ini sebetulnya 90% jaringan di Gaza itu sudah putus, artinya jaringan internet ya. Hanya tinggal 10% kurang lebih jaringan yang masih digunakan di antara jaringan Saltel ini. Dan untuk jaringan seluler juga sempat terputus sama 34 jam, namun sudah kembali normal meskipun masih banyak gangguan-gangguan yang kita rasakan. Adapun kondisi di Gaza hari ini ya masih konsisten ya, banyak serangan-serangan dan dentuman kita dengar dari berbagai wilayah. Jadi gimana? Mas Hussein, boleh Anda ceritakan dulu pengalaman Anda dari terakhir kita bertemu di layar sekitar 1,5 minggu yang lalu. Seperti apa yang Anda alami? Iya, baik, saya pertama-tama saya ingin memberi masukan dulu kepada tim iNews ya untuk mengubah narasi bahwa ini bukan perang Israel Palestina, karena sejak hari pertama Israel ini sudah keluar dari kondisi perang. Jadi ini sudah pembantaian massal, genosida, karena perang itu sudah ada. Kalau masih mengikuti prinsip-prinsip aturan-aturan yang diatur oleh dunia internasional, tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Israel ini sudah bukan lagi perang, tapi genosida karena mereka mentarget warga sipil. Kita lihat statistik terkini 8.500 korban jiwa, 3.500 diantaranya anak-anak, sementara 2.200 itu wanita. Dan saya ingin tegaskan di sini yang mungkin banyak yang belum kita direnungi bahwa hari ini ada 2.000 lebih laporan korban yang masih tertimbun di dalam runtuhan, di mana 1.100 diantaranya anak-anak. Artinya apa? Artinya selama 23 terakhir ini tidak lepas kemungkinan ada anak-anak yang masih hidup namun tertimbun di bawah runtuhan berminggu-minggu selama 25 hari terakhir. Artinya apa? Artinya sebagian mungkin terbunuh secara langsung di tempat, sebagian mungkin mati karena tidak ada makanan. Bayangkan bagaimana rasanya terjebak di dalam runtuhan dan puing-puing. Dan sekali lagi 1.100 diantaranya adalah anak-anak yang masih misterius nasibnya, apakah sudah meninggal atau masih hidup, karena sekali lagi kekurangan fasilitas yang dimiliki oleh tim evakuasi di Gaza ini yang menjadi kendala utama. Selain itu juga karena pihak Israel sengaja mentarget tim evakuasi. Sudah 20 orang tim evakuasi yang dibunuh, sudah 130 lebih tim medis yang dibunuh, diantaranya tim ambulans. Artinya memang selain Israel ini mentarget sipil, mereka juga ada indikasi bahwa mereka berusaha untuk mempersulit proses evakuasi dan penyelamatan para korban. Belum lagi kalau kita bicara misalnya rumah sakit yang sudah mulai menjadi target. Hari ini ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Persahabatan Turki, rumah sakit satu-satunya di Gaza yang merawat para pasien kanker itu diserang secara langsung. Maka sekali lagi Serang langsung ada tentara yang masuk gitu, Mas?
Gimana maksudnya? Diserang secara langsung tuh maksudnya ada secara darat atau udara? Nggak bisa, Israel nggak bisa masuk ke darat. Israel itu memang keluar sejak 2000 ini kami akan masuk ke jalur darat. Nggak bisa. Satu-satunya usaha yang berhasil kemarin itu sempat 10 menit sebuah tank baja itu masuk ke wilayah jalan jalan raya, jalan restoran cuma 10 menit dan menembak satu mobil warga sipil, membunuh 3 orang warganya di situ. Kemudian mereka dipukul kembali oleh para pejuang ke belakang garis perbatasan. Itu adalah satu-satunya pencapaian Israel sejauh ini masalah serangan darat. Bahkan banyak yang tidak dipublis sejauh ini bahwa sudah banyak tank-tank baja Israel ini yang sudah porak-poranda sejak 5 hari terakhir. Jadi setiap hari ini ada kabar 2-3 tank baja hancur. Kemudian kendaraan Panther juga hancur bersama para penghuninya. Itu kan belum dipublis dan saya meyakini itu akan ada rilis dari pihak pejuang Gaza ya untuk mempublis video-video tentang kerusakan dan korban jiwa dari pihak militer Israel yang berusaha masuk ke wilayah Gaza secara jalur darat.